Hai guys, teman-teman pemirsa, jumpa lagi dengan saya di seputar cinta. Saat ini saya akan menyampaikan 8 tanda istri coba berbohong pada suami. Sebelumnya saya mengajak teman-teman pemirsa untuk klik subscribe gratis. Subscribe ada di bawah video ini, klik subscribe gratis. Tujuan klik subscribe supaya teman-teman pemirsa dapat terus berlangganan dan mengikuti info-info dari saya secara gratis. Subscribe letaknya ada di pojok bawah video ini. 8 tanda istri coba berbohong pada suami. Bagi teman-teman pemirsa, terutama kaum pria, para suami perlu tahu. Ya namanya maling gak ada yang mau ngaku, maka kita hanya bisa melihat dari gesture gerak-gerik. Karena itu, berikut ini ada 8 tanda di mana istri coba berbohong pada suami. Apa saja itu? Tanda yang pertama, risih saat dia dibuat nyaman. Jadi kalau suami bersikap memanjakan istri, istrinya jadi bersikap nggak enak hati, jadi merasa risih gitu, nggak nyaman, ada sesuatu gitu ya. Karena udah niat nggak baik dulu atau nggak enak dulu, tapi suaminya malah memberikan kebaikan, jadi dia risih. Yang kedua, buat pertanyaan yang mengejutkan. Pertanyaan yang awal mulanya hanya menebak-nebak. Nah, kelihatan kalau suami memberikan pertanyaan mengejutkan, maka istri akan langsung kaget gitu ya. Ada apa ini? Ya kan? Reaksinya akan spontan gitu ya. Tidak bisa berbohong lagi, kelihatan, reaksinya kelihatan, kaget. Yang ketiga, istri yang berbohong biasanya akan lebih banyak melihat ke kanan. Ya, melihat pandangannya ke kanan. Jadi lawan Anda itu akan berusaha melihat ke arah kanan dia, ya. Baik ke arah kanan, lirik ke kanan, atau kanan atas atau kanan bawah, ya. Dia akan lebih banyak melihat ke kanan dirinya. Ya. Karena dia melihat ke kanan untuk menutupi rasa takut atau gugup, ya. Atau sedang berpikir mau bohong apa lagi, gitu ya. Selanjutnya, tanda keempat, terjadi perubahan gaya bicara. Dia berusaha untuk meyakinkan, namun dia bicara yang hanya itu saja. Dia menegaskan yang itu terus, gitu ya, berulang-ulang. Atau kadang omongannya muter-muter. Di situ terus, ngomongnya bicaranya muter-muter. Coba untuk meyakinkan. Ya. Yang kelima, terjadi perubahan nafas yang tiba-tiba. Nafasnya yang datar, kadang-kadang mendadak menarik ke atas. Menarik nafas itu lebih sering dan agak dalam, gitu ya. Jadi kayak tanda kepanikan gitu ya. Jadi nafasnya kadang ditarik lebih sering dan dalam, agak dalam, sehingga kelihatan agak panik. Yang keenam, ya, akan melihat kelihatan dari mengalihkan pembicaraan. Saat dia merasa terpojok, dia akan mengalihkan pembicaraan ke topik lain. Ya. Karena merasa terpojok, dia akan mengalihkan pembicaraan ke topik yang lain. Yang ketujuh, wajahnya kelihatan datar, namun tidak tampil tenang. Ya, mukanya datar tapi agak nggak tenang. Ya. Dan pandangan dia ke atas, lebih banyak ke atas terus atau lebih banyak ke bawah terus. Gitu ya. Dia sorot matanya tidak lurus ke depan, ke arah lawan bicara. Ya. Kedelapan. Tanda kedelapan, gerakan tubuh yang tidak penting. Kadang mengotak-atik sesuatu yang tidak penting. Misalnya pulpen cetak-cetak, pulpen diputer-puter di tangannya, ya. Juga pada saat yang bersamaan dia tidak menyimak pertanyaan Anda.
Jadi kalau dia ditanya oleh suaminya, dia nggak nyimak dan minta pertanyaan itu diulang. Sambil dia tidak menyimak pertanyaan itu, sambil dia memainkan pulpen, ya, atau hal-hal lain gitu ya, atau sedang megang sesuatu, ya. Dia nggak nyimak pertanyaan dan bahkan minta pertanyaan diulang. Demikian dari saya. Jangan lupa klik subscribe, klik like, tekan tombol lonceng, komentar, dan share ya. Terima kasih.